Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alia Hoirul Mahmudah, NIM 064 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang cabling kabel UTP. Apa sih UTP itu? UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel yang terbuat dari penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan pada umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Fungsi dan standar kabel UTP. Dalam kabel UTP, jika dibuka, akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah orange. Kabel berwarna orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel berwarna putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel berwarna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel berwarna putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Kabel berwarna biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Kabel berwarna putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Kabel berwarna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Kabel berwarna putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC juga. Standar kabel UTP ada 568A dan 568B. Urutan jika 568A dimulai dari putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Sedangkan untuk 568B urutannya dimulai dari putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya adalah jenis kabel UTP. Yang pertama ada stretch. Jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Jika ujung pertama menggunakan 568A, maka ujung yang lain juga menggunakan 568A. Begitu juga sebaliknya. Jika yang satu menggunakan 568B, maka ujung yang lainnya menggunakan 568B juga. Kabel stretch ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, atau yang berbeda jenisnya. Yang kedua, ada crossover. Kabel crossover ini berbeda dengan kabel stretch. Jika pada ujung satu menggunakan standar 568A, maka ujung yang lainnya harus menggunakan 568B. Nah, biasanya kabel ini biasa digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Kategori kabel UTP. Kategori yang pertama, kegunaannya untuk kualitas suara analog. Kategori yang kedua, kegunaannya untuk transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik.
Kategori yang ketiga, kegunaannya untuk transmisi data digital hingga 10 megabit per detik. Kategori yang keempat, kegunaannya transmisi data digital hingga 16 megabit per detik. Kategori yang kelima, kegunaannya transmisi data digital hingga 100 megabit per detik. NH kategori 5, kegunaannya transmisi data digital hingga 1 gigabit per detik. Kategori yang keenam, kegunaannya transmisi data digital hingga 2 gigabit per detik. Kategori yang ketujuh, kegunaannya transmisi data digital hingga Giga Ethernet. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihannya yang pertama, dapat dengan mudah digunakan untuk instalasi. Yang kedua, mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah. Yang ketiga, dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Yang keempat, mempunyai diameter yang ramping. Yang kelima, dapat dengan mudah dilakukan pada saat kabel dikerimping. Yang keenam, memiliki kualitas kabel yang baik. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, mempunyai keterbatasan jarak dalam instalasi, yakni jarak jauh yang memiliki kapasitas maksimalnya 100 meter untuk instalasinya. Yang kedua, sudah banyak yang tidak asli. Yang ketiga, tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca atau lain sebagainya. Yang keempat, tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai jika digunakan untuk pada daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas. Yang kelima, memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel lainnya. Nah, berikut adalah proses crimping kabel UTP. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.